Halo teman-teman YouTube, selamat datang di channel aku. Kalau kalian bisa sampai di channel aku, pasti kalian sedang mengalami apa yang aku alami sekitar 9 bulan yang lalu waktu aku sedang hamil anak pertama aku. Iya, waktu itu aku mengalami yang namanya rash pregnancy atau ruam-ruam merah, gatal-gatal di seluruh tubuh kecuali bagian muka aku. Nah, itu dinamakan dengan PUPPP atau Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy. Semoga aku nggak salah ya sebutinnya ya. Jadi PUPPP ini setelah aku melakukan banyak research ternyata terjadi 1:1000. Jadi kalian adalah satu dari 1000 ibu hamil yang mengalaminya. It's okay by the way. Kali ini aku akan share tips-tips aku bagaimana cara mengatasinya. Jadi sebelumnya aku akan jelasin gejala-gejala dari PUPPP itu sendiri. PUPPP ini biasanya dialami di trimester ketiga. Nah, waktu itu aku mengalaminya itu waktu umur kehamilan aku sekitar 35 minggu. Waktu itu kebetulan aku hamil hanya sampai 37 minggu. Jadi anak aku yang pertama itu lahir di usia kehamilan 37 minggu. Jadi aku hanya mengalaminya selama 2 minggu. Nah, tips yang pertama dari aku, itu yang pertama adalah sabar. Kenapa sabar? Karena kalian pasti sudah mengalaminya. Semakin kalian garuk, dia akan semakin parah. Dan semakin kalian garuk, dia akan semakin merah. Jadi tips yang pertama dari aku adalah sabar. Kalau kalian nggak bisa sabar, misalkan nih kayak teman-teman aku banyak juga yang kena karena mereka itu hamil anak kembar atau hamil anak laki-laki untuk pertama kalinya. Itu kata mereka nggak tertahan nih, nggak bisa ditahan lagi gatalnya. Nah, pengalaman aku adalah bekasnya itu guys, itu susah banget dihilangin. Jadi kalau kalian mau kulit kalian tetap oke setelah melahirkan, kuncinya cuma satu, kalian harus sabar. Karena bekasnya itu akan membuat kulit kalian itu jadi keriput, jadi kusut seperti tua, dan ada bintik-bintik hitam itu banyak banget. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kalau kalian nggak bisa tahan lagi, kalian bisa pakai ice pad. Jadi kalian bisa kompres bagian yang gatal itu dengan ice pad. Nah, ini aku dapat dari beberapa YouTuber yang sharing juga, mereka dari Amerika ya kalau nggak salah waktu itu, karena aku juga searching juga sama kayak yang kalian lakukan sekarang. Nah, itu paling manjur itu adalah pakai ice pad. Jadi kalau kalian kompres dengan ice pad yang lagi dingin-dinginnya, rasa gatal itu akan langsung hilang. Tapi hilangnya hanya sementara, mungkin 15 menit atau 10 menit gitu dia akan kembali lagi. Nah, kemudian tips yang ketiga dari aku itu adalah menyibukkan diri. Jadi kalau kalian sibuk, kalian akan lupa sama rasa gatal kalian. Nah, ini mempan banget sih di aku. Jadi di minggu pertama, setiap malam itu aku langsung tidur. Nah, aku tuh nggak pernah bisa tidur, aku sampai nangis karena memang gatalnya itu luar biasa ya kan. Semakin kita garuk semakin gatal, sampai lecet-lecet, sampai luka-luka, sampai ada yang berdarah. Jadi yang harus kalian lakukan adalah menyibukkan diri. Cara menyibukkan diri, kalian bisa kerja di siang hari. Karena waktu itu pengalamanku sendiri, waktu siang itu aku nggak terasa sama sekali nih rasa gatalnya, karena aku sibuk kerja. Jadi aku masih ngantor normal waktu itu. Tapi kalau malam itu rasa gatalnya itu muncul. Kenapa? Setelah 1 minggu ternyata aku tahu, karena aku tidak melakukan apapun. Jadi aku merasakan rasa gatal itu gitu. Kalian bisa olahraga. Kalau yang aku lakukan di minggu kedua aku kena PUPPP ini adalah olahraga. Kenapa? Ketika kalian olahraga, kalian akan lupa sama rasa gatal kalian. Habis itu kalian bersih-bersih, kalian mandi. Setelah itu, kalian kan capek nih setelah selesai olahraga. Nah, setelah kalian capek, kalian pasti ngantuk dan tertidur dengan pulas. Otomatis kalian gak akan merasakan rasa gatal itu. Sayangnya waktu itu di minggu pertama aku udah hilang tuh sabarnya. Jadi udah ada memang bekas-bekasnya, dan bekas-bekasnya itu kalau kata suami aku tuh dia sampai kasihan lah lihat kulit aku yang tiba-tiba berubah jadi kayak gitu. Jadi untuk kalian ibu-ibu, teman-teman di luar sana yang sedang hamil dan sedang mengalami rash pregnancy ini, kalian harus tetap sabar. Kalau kalian mau kulit kalian tetap oke setelah melahirkan, dan kalian bisa pakai ice pad kalau kalian sudah nggak tahan dengan gatalnya, atau kalian bisa terus menyibukkan diri sampai akhirnya kalian tertidur lelap.
Sekian video dari aku, semoga sharing dan tips yang udah aku sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa lahiran dengan sehat. Kalau kalian mau aku bikin video lagi yang berkaitan dengan kehidupan ibu yang baru atau berkaitan dengan anak-anak atau apapun itu atau berkaitan dengan kehamilan, kalian bisa share atau bisa komen di bawah ini supaya aku tahu video apa yang kira-kira bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa, terima kasih.